adik-adik, apa kabar? Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pesawat sederhana, yaitu lanjutan minggu kemarin, yaitu materi tuas dan bidang miring. Di mana pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai katrol dan roda berporos, dan minggu ini kita akan melanjutkannya. Apakah kalian pernah pergi melewati jalan di daerah pegunungan dan perbukitan seperti Sayangambu, Bedugul, dan Kintamani? Bagaimana bentuk jalan dari bawah sampai ke puncak? Bagaimana bentuk jalannya? Nah, jalan itu dibuat berkelok-kelok kan, dari bawah sampai ke atas. Nah, mengapa demikian? Mengapa sih jalannya tidak dibuat lurus saja dari bawah sampai puncak? Kenapa mesti berkelok-kelok? Nah, mari kita bahas materi ini pada pertemuan kali ini. Dalam kehidupan sehari-hari, bidang miring digunakan sebagai alat bantu untuk menaikkan barang-barang ke atas truk. Nah, gaya yang digunakan untuk menaikkan barang-barang ke atas truk dengan menggunakan bidang miring jauh lebih kecil dibandingkan jika mengangkat dengan tangan secara langsung. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Keuntungan mekanis bidang miring dapat dihitung sebagai berikut dengan rumus Km sama dengan gaya beban per gaya kuasa. Nah, karena segitiga besar, segitiga ini sebangun dengan segitiga yang kecil, maka kita dapatkan gaya beban per gaya kuasa sama dengan panjang bidang miring per tinggi bidang miring. Karena besar segitiga yang besar sebangun dengan segitiga yang kecil. Nah, sehingga keuntungan mekanik bidang miring sama dengan L per H. Nah, apa saja sih contoh penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari? Seperti yang kita tahu, penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari yang sering banget kita temukan yaitu tangga, sekruk, dan pisau. Nah, setelah mempelajari materi tentang bidang miring, mari kita latihan soal dengan soal seseorang menaikkan drum minyak ke atas truk dengan menggunakan bidang miring yang panjangnya 3 meter. Jika tinggi bak truk 120 cm, berapa keuntungan mekanik bidang miring yang digunakan? Jika berat drum 240 Newton, berapa besar gaya untuk menaikkan drum tersebut? Kita umpamakan, ini merupakan contoh ilustrasi gambarnya. Kita akan menaikkan sebuah drum ke atas truk atau mobil. Nah, dengan ketinggiannya 120 cm dan panjangnya bidang miringnya, panjang bidang miring 3 meter. Nah, jika diketahui L sama dengan 3 meter, hanya 120 cm kita konversikan ke dalam meter, yaitu jadinya 1,2 meter, dan W atau berat drumnya itu 240 Newton. Nah, yang ditanyakan yaitu keuntungan mekanik dan besar gaya untuk menaikkan drum tersebut. Nah, kita bisa menggunakan rumus keuntungan mekanik tadi yaitu L per H, di mana L itu 3 dan H itu 1,2 meter. Kita bisa masukkan ke rumus 3 per 1,2 meter sama dengan 2,5. Nah, karena Km sudah diketahui yaitu 2,5, maka untuk mencari nilai W, kita menggunakan nilai atau rumus Km sama dengan W per F. Dengan rumus F sama dengan W per Km. Nah, sama dengan 2400 Newton per 2,5. Jadi didapatkan hasil 960 Newton. Nah, jadi keuntungan mekanik bidang miring yang digunakan untuk menaikkan drum ke atas bak truk adalah 2,5 dengan gaya 960 Newton. Saat kita ingin memindahkan barang atau batu
Supaya tenaga yang dikeluarkan tidak terlalu banyak, maka kita dapat menggunakan tuas atau pengungkit. Nah, di mana pengungkit atau tuas adalah pesawat sederhana dengan titik tumpu di salah satu titiknya dapat digunakan untuk mengangkat suatu beban. Nah, pengungkit itu digolongkan menjadi 3 jenis, di mana penggolongan ini didasarkan pada letak titik tumpunya, titik beban, dan titik kuasanya. Nah, pengungkit jenis pertama, pada pengungkit jenis pertama, letak titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Nah, kita bisa lihat pada jungkit-jungkit ini, titik tumpunya berada di antara lengan beban dan lengan kuasa. Nah, contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui alat-alat yang menggunakan prinsip pengungkit jenis pertama, yaitu ada gunting rumput, ada linggis, dan ada jungkat-jungkit, ada tang, dan ada gunting. Nah, yang kedua, pengungkit jenis kedua. Nah, pada pengungkit jenis kedua, letak titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, pada kehidupan sehari-hari yang sering kita temui alat-alatnya, yaitu seperti alat pemotong kertas, gerobak satu roda, pemecah kemiri, pembuka botol, dan masih banyak lainnya. Nah, yang kedua, pengungkit jenis ketiga. Nah, pengungkit jenis ketiga, letak titik kuasanya letaknya di tengah, berada di antara titik tumpu dan titik beban. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kita sering lihat yaitu ada stapler, ada pinset, ada penjepit roti, dan ada sekop, dan ada alat-alat lainnya. Nah, cara menghitung keuntungan mekanisnya atau keuntungan mekanis tuas atau pengungkit adalah dengan membagi panjang lengan kuasa dengan panjang lengan beban. Nah, panjang lengan kuasa adalah jarak dari tumpuan sampai titik bekerjanya gaya kuasa. Panjang lengan beban adalah jarak dari tumpuan sampai dengan titik bekerja gaya beban. Nah, agar kalian mampu memahami, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, karena syarat kesetimbangan tuas adalah FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. Nah, maka keuntungan mekaniknya adalah FB per FK. Maka KM tuas sama dengan LK per LB, di mana LK itu lengan kuasa dan LB itu lengan beban. Nah, mari kita mencoba latihan soal untuk materi tuas. Dengan soal, sebuah tuas memiliki lengan beban 2 cm dan lengan kuasa 10 cm. Jika kita ingin mengangkat beban yang memiliki 5 Newton, berapa gaya yang harus digunakan? Tentukan pula keuntungan mekanis alat tersebut. Nah, jika diketahui lengan bebannya yaitu 2 cm dan lengan kuasanya itu 10 cm dan bebannya yaitu 5 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah gaya yang digunakan dan keuntungan mekaniknya. Maka kita dapat menggunakan rumus W dikali LB sama dengan F dikali LK. Nah, kita bisa masukkan rumusnya atau angkanya ke dalam rumus, di mana W sudah diketahui yaitu 5, LB adalah 2, dan F yang akan kita cari, dan LK 10 cm. Nah, seperti ini, F sama dengan 10 per 10 sama dengan 1 Newton. Jadi nilai F yaitu 1 Newton. Nah, keuntungan mekanis alat yaitu menggunakan rumus KM sama dengan W per F, di mana W sudah diketahui yaitu 5 dan F sudah kita cari tadi yaitu 1, maka keuntungan mekaniknya 5. Jadi gaya yang digunakan untuk mengangkat beban sebesar 1 Newton dan keuntungan mekaniknya yaitu 5. Nah, itu tadi video pembelajarannya. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Untuk pendalaman materi tadi yang sudah dipaparkan, bisa kalian coba-coba lagi latihan di rumah, latihan di buku paket atau di modul yang pernah saya berikan. Nah, untuk pertemuan saat ini kita akhiri, kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih.